lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu pada minggu ini. Adik-adik apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertegur sapa, tapi gak apa-apa ya adik-adik karena kondisinya lagi tidak memungkinkan kita untuk bisa bersapa langsung dengan adik-adik. Nah adik-adik, pada kesempatan hari ini, di pagi yang cerah ini, kita akan bersama-sama bertegur sapa dengan kakak-kakak kita dari kelas besar ya. Nanti akan ada Kak Fian, akan ada Kak Fani, akan ada Kak Ute yang akan mengiringi kita bernyanyi, dan juga Kak Yola. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di pagi ini kami boleh beribadah walaupun hanya melalui layar kaca saja. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah, mendengarkan firman, dan juga memuji serta memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah kami di pagi ini, dan kami boleh membawa sukacita tersendiri di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi, kita akan memuji Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Ya, jadi adik-adik kita akan bersama-sama berdiri ya, dan adik-adik boleh sambil bertepuk tangan ya, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Ya, adik-adik, kalau hari ini harinya Tuhan, bagaimana dengan hari-hari yang sebelum hari Minggu? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Nah, adik-adik, semua hari adalah harinya Tuhan. Kita akan sama-sama bernyanyi ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dengan hari ini harinya Tuhan. Nah saat ini waktu dimana kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Fian. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nama dari kitab suci Perjanjian Baru ya. Satu dan dua Timotius
Adik-adik, mari disiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kavian. Halo adik-adik, selamat pagi. Lama kita nggak jumpa ya, udah 2 minggu. Ada yang kangen nggak sama kakak-kakaknya? Hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita memulai belajar tentang firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah boleh kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, untuk boleh belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh bukakan telinga kami, hati kami, dan pikiran kami, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan dan boleh belajar mengenai firman Tuhan. Tuhan juga memberkati agar kiranya kami juga boleh melakukan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau buka ayat bacaan kita dari 1 Samuel 10 ayat 18 sampai 24. Udah dapat semuanya? Kakak bacain buat kalian ya. 1 Samuel 10 ayat 18 sampai 24. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kish. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Oke, sedemikian jauh firman kita. Gimana? Hari ini kita mau membahas mengenai Saul menjadi raja. Raja ini apa ya? Raja itu adalah orang yang memimpin sebuah negara, memimpin sebuah suku, sebuah kumpulan. Jadi kalau pada saat ini mungkin kita dipimpin oleh presiden. Pada saat itu bangsa Israel sebenarnya sudah dipimpin oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Tapi rakyat Israel minta di antara mereka diangkat menjadi seorang raja. Tidak lagi mengandalkan Tuhan melalui Samuel. Kenapa sih seperti itu? Tuhan sudah memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa ada resikonya kenapa jika mereka sudah punya raja nanti, belum tentu segala sesuatunya itu seenak seperti sama Tuhan. Mereka harus bayar pajak, mereka harus memberikan upeti kepada raja, sedangkan kepada Tuhan tidak, hanya persembahan saja misalnya untuk melalui Samuel. Tapi Tuhan tetap menghargai pendapat dari kaum Israel dengan cara menunjuk salah satu dari antara kaum Israel itu untuk menjadi seorang raja. Tuhan sudah menentukan bahwa yang menjadi raja itu adalah Saul. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya mau menentukan apa yang Tuhan inginkan saja. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih, untuk melakukan apa yang kita mau seperti apa, kita bisa sampaikan sama Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu dengan memberitahukan bahwa ada resikonya dari apa yang kita pilih. Yang kedua, ketika saat pemilihan untuk mencari Saul di antara bangsa Israel, apa yang terjadi sama Saul?
Saul nggak serta-merta langsung terima loh untuk jadi raja. Yang dia lakukan apa? Dia ngumpet di antara barang-barang. Kira-kira adik-adik ada yang kayak gitu nggak ya? Kalau misalnya nanti nih udah masuk sekolah minggu, disuruh berdoa atau disuruh kasih persembahan, bukan kasih persembahan, tapi bawa persembahan. Ada yang berani nggak? Atau ada yang nolak? Enggak ah. Kira-kira gimana? Nah, dari sini kita belajar bahwa Saul pun pada saat itu melakukan hal yang sama. Jadi nggak cuma adik-adik aja. Saul pun waktu itu nggak berani untuk menjadi raja. Kenapa? Karena dia merasa bahwa mungkin pada saat itu Saul merasa, saya siapa ya untuk diangkat menjadi raja. Tidak hanya Saul, Daud pun juga nggak nyangka kalau dia akan menjadi raja nantinya. Tapi yang kita tahu di sini adalah bahwa ketika Tuhan sudah menentukan sebuah keputusan, Tuhan sudah memutuskan untuk memilih yang terbaik, kemanapun Saul lari, Tuhan pasti akan menemukan jalan untuk bisa membawa Saul kembali kepada jalan Tuhan. Contohnya, ketika Yunus diutus untuk ke Niniwe, Yunus kan lari tuh dari tugas yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena menurut Yunus, warga di Niniwe pada saat itu percuma lah dikasih tahu, nggak ada gunanya, nggak akan berubah Tuhan. Tapi Tuhan nggak setuju sama pemikiran Yunus. Akhirnya apa? Yunus akan tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Lalu setelah itu akhirnya Yunus kembali ke Niniwe dan Niniwe bertobat. Jalan yang Tuhan tentukan itu adalah jalan yang baik. Walaupun kita tidak mau mengikuti, Tuhan akan berusaha untuk membawa kita kembali kepada jalan Tuhan. Itu pelajaran yang kedua. Lalu yang ketiga, apa sih yang ketiga? Ini yang penting. Kenapa? Karena ketika Tuhan sudah menunjuk kalian atau menunjuk kita, Tuhan tidak akan melepaskan kita begitu aja. Pada saat Musa ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel, Musa bilang apa? Dia juga nggak bisa kok untuk berbicara di depan orang banyak, untuk berbicara, untuk pandai bersilat lidah, nggak bisa. Tapi ketika itu terjadi, Tuhan memberikan Harun di sampingnya. Untuk apa? Untuk membantu ketika Musa ada kesulitan untuk berkata-kata ataupun berbicara. Harun akan membantu Musa untuk berbicara. Di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak akan melepaskan kita sendirian ketika kita mau mengikuti jalan Tuhan. Kakak-kakak di sini juga pasti nggak serta-merta waktu ditunjuk, kakak mau jadi guru sekolah minggu apa enggak, belum tentu mereka langsung menerima, oh iya aku akan jadi guru sekolah minggu. Itu juga belum tentu. Tapi semuanya itu akan melalui pembelajaran. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita dengan melalui berbagai cara. Contohnya dari kakak-kakak yang sudah lebih dulu jadi guru sekolah minggu, atau kita belajar dari senior-senior yang lain, dari tempat-tempat training, dari gereja-gereja lain, banyak hal. Dan gak selalu semuanya itu seperti langsung direct dari Tuhan, gak juga. Bisa juga dari orang-orang di sekitar kita, dari pelajaran hal yang ada di banyak di sekitar kita. Jadi adik-adik gak perlu khawatir ketika adik-adik nanti diminta untuk melayani Tuhan, untuk melayani di gereja. Gak perlu khawatir, gak perlu takut. Coba dulu aja, Tuhan pasti akan memberikan jalannya. Oke adik-adik, sampai sejauh ini firman kita mau belajar, kita mau berusaha untuk bisa mengikuti firman ini. Tapi setelah ini pastinya belum selesai. Kita mau ada aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Ada yang mau ikut main gak ya kira-kira? Ada yang penasaran gak ya kita mau ngapain? Kalau penasaran, kita nanti panggil satu kakak yang sudah prepare dari tadi untuk mempersiapkan aktivitas bagi adik-adik semua. Apa itu aktivitasnya? Kita panggil ke Kak Fani. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Stefani. Nah, hari ini Kak Fani mau ajak adik-adik untuk bersama-sama melakukan aktivitas. Apa aja yang perlu disiapin kalau kita mau aktivitas hari ini? Yang pertama, adik-adik harus mempersiapkan ini dulu nih. Kak Fani udah share fotonya, gambarnya ke mama papa. Jadi semoga mama papa udah print ya buat adik-adik.
Tapi kalau mama papa belum print, nggak usah marah-marah, tenang ya. Adik-adik nggak perlu marah-marah, bisa dilakuin setelah selesai video ini ya. Jadi bisa tetap melakukan aktivitas. Nah ini ya, kalau bisa ini di printnya di kertas yang tebel ya adik-adik. Kalau misalkan udah terlanjur di print di kertas yang tipis ya, atau udah nggak ada lagi kak kertas yang tebel, gimana? Nggak apa-apa, pakai itu aja. Nanti adik-adik bisa lapisin belakangnya, bisa pakai karton, bisa pakai kardus, atau kertas-kertas yang tipis juga biar ditumpuk-tumpuk biar jadi tebel. Oke? Nah kalau udah ini, apalagi yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan lagi adalah nih adik-adik perlu menyiapkan kertas lagi nih, kertas kosong putih. Boleh berwarna atau boleh bercorak nggak kak? Boleh ya, ini bebas. Nah kalau ini adik-adik bisa potong menjadi 2 bagian seperti ini. Ukurannya seberapa ya ini kira-kira ya? 10 cm apa ya adik-adik ya? Apa 15 ya? Pokoknya seginilah ya, nggak usah terlalu panjang. Oke? Kalau udah, ini 2 ya. Kalau udah yang harus disiapkan lagi adalah, nah ini karet. Biasanya ini disebut karet nasi bungkus ya. Nah ini 1 aja nih, nggak usah banyak-banyak ya, ini 1 aja. Kemudian adik-adik juga siapkan gunting. Kita mau gunting-gunting. Setelah itu adik-adik juga bisa siapkan nih ya buat merekatkan staples, atau kalau nggak ada pakai solasi, pakai double tip, atau pakai lem juga nggak apa-apa, yang ada aja di rumah ya. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk mewarnain ada pensil warna. Kalau nggak ada pensil warna gimana kak? Nggak apa-apa, adik-adik bisa pakai spidol, bisa pakai krayon juga. Kalau nggak ada semua gimana? Ya udah polosan aja ya adik-adik, nggak apa-apa kok, tetap bagus. Nah sekarang kita mulai ya aktivitasnya. Jadi gambar ini ya gambar mahkota sesuai dengan renungan kita pada hari ini ya. Kalau raja kan identik dengan mahkota ya adik-adik salah satunya. Nah kita mau bikin mahkota nih masing-masing karena kita semua ini juga anak raja kan, anaknya Tuhan Yesus. Nah adik-adik kalau udah ada gambar ini, yang harus adik-adik lakukan adalah dipotong ya. Nah jadi ini dipotong mengikuti nih garis yang sudah ada polanya ini. Kalau sudah dipotong bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini ya. Kak Fani udah potong duluan ya biar nggak lama-lama nih videonya. Nah kalau udah selesai dipotong hasilnya seperti ini adik-adik. Bagus ya, jadi kelihatan nih gambar mahkotanya. Nah kalau udah dipotong seperti ini, saatnya kita untuk mewarnain jadi biar bagus. Kalau nggak ada, nggak usah diwarnain, gimana kak? Nggak apa-apa, tetap bagus kok ya. Jadi yang ada warna pensil warna, krayon atau spidol dipakai ya adik-adik. Kalau udah diwarnain, hasilnya seperti apa sih? Wow, hasilnya seperti ini. Nah ini Kak Fani udah warnain adik-adik. Adik-adik kalau mau warnain boleh terserah ya, nggak harus sama seperti ini kok warnanya. Bebas, adik-adik bisa berkreasi sendiri. Mau pakai warnanya merah semua boleh, mau warna-warni kayak Kak Fani gini juga boleh dong. Nah kalau udah diwarnain begini, nah ini udah saatnya nih kita mau pasang di kepala kita ya sebagai mahkota. Kalau udah begini gimana? Nah adik-adik tadi kan Kak Fani bilang ya ada menyiapkan 2 kertas. Nah kertas ini ditaruh di bagian dalam ini tuh, jadi bentuknya seperti ini ya, yang diwarnain hadap ke kita. Nah belakangnya ini ditempel seperti ini. Kalau udah bagaimana kak? Kalau udah dikasih ini nih begini ya, kalau udah direkatkan seperti ini. Nah kalau udah dia akan rekat, begitu juga dengan yang sebelah sininya. Nah ya dia akan seperti ini adik-adik. Kalau udah gimana kak? Kalau udah tinggal sininya nih dikasih karet. Adik-adik bisa lobangin pakai gunting, atau adik-adik kan ada pensil warna ya, atau pensil apapun, ballpoint juga boleh. Kalau sayang pensil warnanya rusak juga jangan pakai deh. Nah di sini adik-adik dilubangin ya, dilubangin bisa pakai apa aja.
Nanti kalau nggak bisa minta tolong ke kakak, minta tolong mama atau ke papa. Kalau udah dilobangin ininya, nah sekarang ini nih karet. Kita kan punya karet ya. Karetnya dipotong. Bebas, pokoknya ini dipotong jadi 2. Nah, kalau udah dipotong, karet ini dimasukkan ke dalam sini nih adik-adik, tuh dimasukkan ke sini ya, yang udah dilobangin tadi dimasukkan ke sini, satunya juga dimasukkan. Jadinya seperti apa? Nah, kapan nih udah ada yang udah jadi ya, nih seperti ini nih penampakannya. Jadi kalau udah dilobangin, adik-adik nanti pasang aja karetnya di sini. Kalau udah selesai gimana? Tinggal pakai. Nah, bagus kan mahkotanya? Nah, adik-adik juga buat ya di rumah. Nanti kalau udah selesai, adik-adik bisa foto, terus minta mama papa kirim ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Karena kakak sekolah minggu juga pasti mau tahu dong adik-adik aktivitasnya jadinya seperti apa sih. Gitu. Oke? Selamat mencoba. Nanti dipakai mahkotanya ya. Terus adik-adik bisa kirim. Selamat mencoba ya. Semoga kita terus bisa bersukacita bersama-sama karena kita adalah anak raja. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kemudian adik-adik juga sudah beraktivitas. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, untuk persembahan kali ini adik-adik bisa membawanya nanti pada saat kita sudah dapat bergereja dengan normal ya adik-adik. Atau juga adik-adik bisa menitipkan kepada papa atau mama untuk nanti dibawa pada saat papa dan mama beribadah di gereja. Nah, adik-adik kita akan bersama-sama mengiringi persembahan kita dengan lagu Bawa Persembahan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah beraktivitas, dan adik-adik tadi kita sudah membuat mahkota ya di aktivitas kita. Bangga ya jadi anak raja ya. Nah, karena kebanggaan kita adalah anak raja, maka kita harus bersukacita. Nah, adik-adik kita akan sama-sama mengangkat pujian adalah sukacita. Adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu adalah sukacita. Bersukacita, kasih Tuhan diam di
Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita mau berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah menyertai ibadah kami hari ini. Meskipun kami harus bertemu melalui tidak secara langsung, tapi Tuhan yang menyertai kami semua. Tolong Tuhan kiranya memberkati kami, Tuhan memberkati keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Anak-Nya Tunggal Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa. Amin. Amin. Amin.